Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sama-sama kita hormati Imam Besar Masjid Jami' Al-Azhar Al-Mukarram Profesor Dr. Ahmad Syatari Ismail MA, pengurus yayasan beserta jamaah, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Halaman 14. Halaman 14 poin kelima. Buku ini tidak ingin menggiring pembacanya kepada mazhab tertentu. Jadi setelah baca buku ini, saya tidak ingin merubah orang yang meyakini mazhab Ahmad bin Hanbal Hambali lalu merubah menjadi mazhab Syafi'i. Tidak. Bukan itu tujuannya. Hanya sekedar setelah dia tahu dalil-dalilnya, paling tidak dia berlapang dada menerima perbedaan. Nata'awan fima ittafaqna wa nata'adzar fima ikhtalafna. Berlapang dada menerima perbedaan dan bisa tolong menolong selama masih sama-sama ahlul qiblah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jangan sampai kita habiskan kebencian hanya untuk orang-orang yang melakukan masalah-masalah yang masih khilafiyah, hingga tak lagi tersisa sedikit kebencian untuk Israel, bahkan iblis. Habis hanya untuk saudara kita yang hanya sekedar berbeda pendapat dalam beberapa masalah. Jadi saya kumpulkan masalah-masalah yang selalu dipertanyakan jamaah dalam tausiah, ceramah, di kantor, di masjid, di tanah lapang. Setiap ada tanya jawab, pertanyaannya itu ke itu saja, yang jumlahnya 37. Jamaahnya nanya, kenapa 37 Pak Ustadz? Karena waktu nulis buku ini umur saya 37. Loh, sekarang kok seperti 24 Pak Ustadz? Wajib periksa mata. Apakah ke 37 masalah ini Ustadz bahas? Tidak. Saya diberikan waktu 30 menit untuk mempresentasikan yang kira-kira masalah amat sangat penting. Setelah itu dibuka tanya jawab 30 menit. Dari 37 masalah ini, manalah yang mau Ustadz bahas? Di antaranya adalah masalah membaca Quran untuk orang meninggal dunia, halaman 212. Ingat aja 212, masalah ke-13 baca Quran. Wa fil Mughni libni Qudamah, dalam kitab Al-Mughni karya Imam Ibnu Qudamah, mazhab Hambali. Qala Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal, imam pendiri mazhab Hambali berkata, al-mayyitu mayit, orang meninggal dunia, yasilu ilaihi kullu syai'in minal khair, semua kebaikan yang dilakukan orang beriman, kalau dihadiahkan pahalanya kepada orang meninggal beriman juga, maka sampai selama masih satu server.
Tapi kalau sudah murtad, sekarang murtad diperlembut bahasanya jadi pindah agama. Emang pindah kelurahan. Kenapa Imam Ahmad bin Hanbal bisa mengatakan bahwa pahala kebaikan yang dilakukan orang hidup kepada orang meninggal itu sampai? Linnususil waridati fihi, karena banyaknya nas-nas, dalil-dalil dari Quran dan Sunnah tentang itu. Wali annal muslimina, karena orang-orang muslim yajtami'una, berkumpul fi kulli misrin, di setiap tempat, wa yaqra'una, mereka membaca Quran, wa yuhduna limautahum, mereka menghadiahkan bacaan Al-Quran itu kepada orang mati meninggal dunia, min ghairi nakirin, tidak ada ulama yang mengingkarinya. Fakana ijma'an, maka sudah menjadi ijma', konsensus, kesepakatan ulama, bukan kata Abdul Somad. Tapi nanti ketika video ini diupload langsung dipotong, langsung ada saja yang mengkat, langsung thumbnail gambar videonya gambar Abdul Somad, dikasih palang seperti ini, tempat tidak boleh sholat karena COVID, langsung dibuat Abdul Somad berkata, padahal bukan saya hanya membacakan kitab ulama. Pendapat Ibnu Taimiyah, wa ammal qiraatu, adapun bacaan Al-Quran, was shadaqatu, sedekah, wa ghairuhuma, selain bacaan Quran dan sedekah, min a'malil birri, semua perbuatan baik, fala niza'a, tidak ada konflik, pertentangan, perbedaan pendapat, baina ulama sunnati wal jamaah, antara ulama ahlu sunnah wal jamaah, fi wusuli sawabil ibadatil maliyah, sampai pahala ibadah harta, wakaf, zakat, infak, sodakoh. Ini ada semen 2-3 sak untuk almarhumah ibu saya, sampai kas sodakoti, seperti sodakoh duit air, ini saya sodakoh air MJA Masjid Jami Al Azhar, masuk iklannya, bisa dipotong untuk iklan di Instagram. Wal itqi, membebaskan budak hamba sahaya. Zaman dulu ada perbudakan, dibebaskan gratis. Hai budak hamba saya sini, mestinya kamu membayar dirimu untuk bebas, tapi aku gratiskan kau bebas, pahalanya sampai ke fulan, pahalanya sampai. Kama yasilu ilaihi aidan ad-du'a, sebagaimana doa sampai, wal istighfar, was salatu alaihi salatul janazati, wad du'a'u inda qabrihi, begitu juga dengan salat jenazah dan membacakan doa di samping kubur orang yang meninggal dunia. Wa tanaza'u fi wusulil a'malil badaniyati, ulama berbeda pendapat tentang amal badan. Kalau amal harta, infak, wakaf, zakat, sedekah tidak ada ikhtilaf. Yang ulama ikhtilaf tentang amal badan. Puasa, saya hadiahkan puasa saya untuk almarhum Abdul Somad, salat 2 rakaat, saya hadiahkan pahala salat saya 2 rakaat untuk Abdul Somad. Qiraatul Quran untuk almarhum Abdul Somad Al-Fatihah, itu yang ikhtilaf. Wassawabu, pendapat yang sawab, yang benar, annal jami'a yasilu ilaih, semua amal harta maupun amal badan sampai kepada orang yang meninggal dunia. Faqad sabata fis sahihaini, sebagaimana sudah ada dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, dia punya utang puasa, shoma anhu waliyuhu, maka ahli warisnya melaksanakan puasa untuknya, puasanya sampai, padahal puasa itu adalah amal badan, sampai. Dalilnya sudah disebutkan, pendapat ulamanya sudah sebutkan, ngotot juga mengatakan gak sampai.
saya tidak bisa membuktikan secara ilmiah, secara sains, secara bukti mana, karena yang mati belum pernah hidup lagi ngasih laporan. Kalau ngotot juga, maka satu-satunya jurus saya cuma satu, memberikan kitabnya sudah, nunjukkan teks aslinya sudah, membacakan menerjemahkannya sudah. Enggak juga percaya, saya cuma minta nama lengkap, nanti kalau mati saya bacakan Fatihah, kalau enggak sampai cepat-cepat kasih kabar. Wa ammahtaja ba'duhum, adapun sebagian orang yang mengatakan pahala bacaan Quran itu tidak sampai untuk orang mati, mereka berdalil dengan surat An-Najm ayat 39, wa allaysa lil insani illa ma sa'a, orang hanya mendapatkan pahala perbuatannya sendiri. Salatnya untuk dia, puasanya untuk dia. Adapun salat orang lain, puasa orang lain, bacaan Quran orang lain tidak bisa ditransfer. Fayuqalu lahu, maka berikan jawaban untuk mereka, faqad sabata bis sunnatil mutawatirati, sudah ditetapkan berdasarkan hadis yang mutawatir. Mutawatir diriwayatkan sekelompok orang baik-baik. Wa ijma'il ummati, berdasarkan ijma' annahu yusalla alaih, bahwa orang mati itu disolatkan. Wa yud'a lahu, didoakan. Wa yustaghfar lahu, diistighfar, dimintakan ampunkan. Wa hadza min sa'i ghairihi, ini amalan orang lain sampai kepada orang mati. Jadi kalau ada orang mengatakan kalau sudah mati biarkan saja, jangan kirim Al-Fatihah, jangan kirim Qul Huwallah, jangan kirim bacaan Quran, berarti jangan solatkan dia solat jenazah. Karena solat jenazah amal orang hidup untuk orang mati. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi. Amal siapa itu? Amal orang hidup kepada orang mati. Itu kan akal-akalan Abdul Somad. Saya baca kitab Ibnu Taimiyah. Bukan Abdul Somad. Abdul Somad sini cuma datang baca, foto, pulang. Ustadz, bukunya kenapa ditulis huruf Arab gundul? Banyak yang komen begitu. Kita kalau bertamu ke rumah orang, di atas meja ada kacang, ada coklat, ada agar-agar, pilih yang kira-kira bisa kita kunyah aja. Jangan maksakan diri, nanti dibaca berkunang-kunang. Kenapa Ustadz sertakan bahasa Arabnya? Dua alasan. Yang pertama, supaya orang tidak menuduh saya buat bahasa Indonesia. Ini loh teks Arab. Yang kedua, supaya adik-adik mahasiswa yang jurusan bahasa Arab, yang anak pondok, sekaligus mempraktekkan bahasa Arab, cara menterjemah yang baik bahasa Indonesia. Saya tidak mengatakan terjemahan saya baik. Kalau dia mau perbaiki terjemahan buku ini, bagus, alhamdulillah. Saling membangun dan melengkapi tanpa mesti menjatuhkan. Halaman 216. Apa kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid Imam Ibnu Taimiyah? Wa amma qiraatul Qur'ani, adapun bacaan Al-Qur'an, wa ihda'uha, menghadiahkan bacaan Quran untuk orang meninggal, tatawu'an, secara sukarela, tidak dibayar upahnya, bi ghairi ujratin, tanpa ada mengambil upah bacaan, fahadha yasilu ilaihi, maka pahala bacaannya sampai untuk orang meninggal dunia. Kama yasilu thawabus saumi wal haji, sebagaimana sampai pahala puasa dan haji. Puasa amal badan sampai, haji amal badan sampai, tawaf, sa'i, tahallul, melontar jumroh, wukuf di padang Arafah, mabit di Musdalifah, di Mina, amal badan sampai pahalanya. Pendapat Syekh Ibnu Utsaimin, ulama modern kontemporer Saudi Arabia, wa in ahdal insanu ilal mayyiti, kalau ada seseorang menghadiahkan bacaan kepada mayit, ilal mayyiti, kepada orang mayit sudah meninggal dunia, amalan salihan, semua amal soleh,
tanpa disebutkan apa amalnya. Amal soleh dihadiahkannya untuk orang meninggal. Ka'ayyatasaddaqa bisyai'in, ya bersedekah. Ini saya belikan sedekah air Masjid Jami Al-Azhar, air mineral 1 kotak. Saya sedekahkan depan pintu untuk semua yang sholat Jumat. Yanwihi lil mayit, mudah-mudahan pahalanya sampai untuk mayit teman saya, sahabat saya, kawan saya. Au yusalli rak'ataini, atau dia masuk masjid sholat 2 rakaat. Saya sholat 2 rakaat, saya hadiahkan pahalanya untuk almarhum. Yanwi halil mayit, dihadiahkannya pahalanya untuk mayit. Au yaqra'u Qur'anan, atau dia baca Quran. Yanwi halil mayit, untuk almarhum fulan bin fulan al-Fatihah. Fala haraj, maka hukum melakukan itu boleh. Walakinnad du'a'a afdal, tapi yang paling afdal adalah doa. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Min hadza kullihi li'annahu huwa alladhi arsyada ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena itu yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halaman 217. Lalu bagaimana dengan hadis yang mengatakan idza matal insan? Kalau ada ustadz yang ceramah idza mata ibnu Adam, itu riwayat bil makna. Yang ada dalam Sahih Muslim idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a amaluhu, amalnya putus. Illa min salasin, kecuali 3. Shadaqatun jariyah, ilmun yuntafa'u bih, waladun salihun yad'u lah. Cuman yang 3 ini yang sampai, yang lain nggak sampai. Maka jangan bacakan Al-Fatihah, jangan kirim Yasin, jangan bacakan Qul Huwallah, jangan buat sholat, jangan buat puasa, karena yang lain putus. Dijawab, yang dimaksud dengan kalimat inqata'a amaluhu, artinya amal orang yang meninggal itu putus. Ini ada orang meninggal, amal dia putus. Saya nggak paham Pak Ustaz, ada orang meninggal namanya Abdul Somad, amal si Abdul Somad ini putus. Kalau sudah meninggal dia nggak bisa ceramah lagi. Kalau dia ceramah jamaah lari. Amal dia yang putus, bukan amal jamaah Masjid Jami Al-Azhar putus. Amal si yang mati itu yang putus, karena dia tidak bisa beramal lagi. Yang putus itu amal taklifi, tidak wajib sholat, tidak wajib puasa, tidak wajib haji, tidak wajib, karena sudah putus kewajiban begitu keluar ruh dari jasad. Suami saya nggak sholat Pak Ustadz, berarti udah putus. Amal mayat itu putus, terhenti, dia tidak dapat beramal lagi. Bukan amal orang lain putus kepadanya, karena amal orang lain tetap mengalir kepadanya, seperti badal haji, sholat jenazah, doa, seperti yang dijelaskan dalam hadis-hadis sahih. Dia salah paham tentang yang putus itu apa. Jangan lagi bacakan Al-Fatihah, sudah putus. Yang putus apa? Pokoknya putus, jangan tanya-tanya. Ini orang pasti belum minum air Masjid Jami Al-Azhar. Halaman 218. Baca Quran di samping kubur. Idza mata ahadukum, kalau ada orang yang mati, fala tahbisuhu, jangan tahan jenazahnya lama-lama, cepat-cepat kuburkan. Saya kalau diminta tausiah, Ustaz tolong kasih tausiah orang meninggal, kuburkan dulu baru tausiah. Kalau dia orang soleh, cepat dia ketemu dengan kesolehannya. Kalau dia orang jahat, cepat kita campakkan beban dari pundak kita. Jangan tahan lama-lama. Ini semua mau ngasih kata sambutan. RT, RW, kadus, kades, COVID, semua. Wa asri'u bihi ila qabrihi, cepat bawa dia ke kuburnya. Wal yaqra inda ra'sihi,
bacakan pada bagian kepalanya. Di Fatihatil Kitab, bacakan pada bagian kepala Al-Fatihah. Wa inda rijlaihi, pada bagian kakinya. Bi khatimatil Baqarah, ujung Al-Baqarah yang selalu kita baca. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, ila akhirih, sampai habis. Apa pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani tentang hadis ini? Akhrajahu Tabrani. Hadis ini diriwayatkan Imam Tabrani bi isnadin hasan, sanadnya hasan. Paling tinggi sahih, di bawah sahih hasan. Sahih dan hasan tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang mengamalkannya. Halaman 219. Apa kata Imam Syafi'i? Qala